Manajemen Manchester United diminta untuk segera mempercepat langkah dalam proses transfer musim panas ini. Ruben Amorim, pelatih Setan Merah, telah menetapkan tenggat waktu yang ketat agar semua perekrutan pemain dapat diselesaikan dalam waktu sebulan ke depan. Mo memang berambisi mendatangkan sejumlah pemain baru guna memperkuat tim. Amorim sangat memerlukan tambahan pemain berkualitas agar skuadnya bisa bersaing lebih ketat di musim 2025-2026. Hingga saat ini, Setan Merah baru berhasil menyelesaikan satu transfer di musim panas ini, yaitu merekrut Matheus Cunha dari Wolverhampton. Namun, menurut laporan dari The Mirror, Amorim tidak ingin proses transfer ini berlarut-larut dan telah memberikan instruksi yang jelas kepada manajemen klub. Ia menekankan bahwa semua transfer pemain baru harus tuntas sebelum tur pramusim dimulai. Klub raksasa La Liga, Real Madrid, dilaporkan tengah mempersiapkan langkah baru di bursa transfer musim panas ini. Menurut informasi dari Cadena SER, pelatih Alonso berencana untuk mendatangkan salah satu mantan anak didiknya dari Leverkusen. Bek kiri Alejandro Grimaldo menjadi incaran utama sang pelatih. Sumber mengungkapkan bahwa Grimaldo menarik perhatian Alonso karena Real Madrid memerlukan penguatan di sektor bek kiri. Saat ini, Los Merengues hanya memiliki Ferland Mendy sebagai pilihan utama di posisi tersebut. Namun, pemain asal Prancis itu kerap mengalami cedera, sehingga Alonso merasa perlu mendatangkan pemain yang lebih dapat diandalkan. Grimaldo sendiri merupakan salah satu aset berharga bagi Leverkusen di bawah asuhan Alonso. Konsistensi performanya membuat pelatih berusia 42 tahun itu ingin menjalin kerja sama kembali di Madrid. Liverpool sedang bersiap untuk melepas salah satu bintang muda paling bersinar dalam skuad mereka. Menurut laporan eksklusif dari Fabrizio Romano, Quansah telah mengambil keputusan untuk merantau ke Jerman demi mengembangkan karirnya. Ia akan bergabung dengan klub Bundesliga, Bayer Leverkusen. Laporan tersebut mengindikasikan bahwa negosiasi antara Liverpool dan Leverkusen telah mencapai tahap akhir. Die Werkself siap mengeluarkan sekitar 30 juta pounds sebagai biaya transfer awal, dengan kemungkinan adanya bonus tambahan yang bergantung pada performa. Jika tidak ada halangan, transfer ini diperkirakan akan diumumkan secara resmi dalam waktu dekat, mungkin bahkan sebelum pekan depan. Liverpool secara resmi memperkenalkan Florian Wirtz sebagai rekrutan terbaru mereka pada Sabtu, tanggal 21 Juni tahun 2025 dini hari WIB. Gelandang berbakat asal Jerman ini didatangkan dari Bayer Leverkusen setelah melalui proses negosiasi yang cukup panjang dan penuh tantangan. Persaingan untuk mendapatkan tanda tangannya sangat ketat, dengan Bayern Munchen juga menunjukkan minat, sementara Manchester City akhirnya mundur karena harga transfer yang ditetapkan Leverkusen terlalu tinggi. Namun, Liverpool berhasil keluar sebagai pemenang dalam perburuan ini berkat peran krusial manajer Arne Slot. Ia sukses meyakinkan Wirtz dan keluarganya untuk memilih Anfield sebagai tempat melanjutkan karirnya. Leverkusen pun akhirnya lulus setelah melalui negosiasi yang melelahkan dengan pihak The Reds. Wirtz pun dilepas dengan biaya sekitar 116 juta pounds, menjadikannya sebagai pembelian termahal dalam sejarah klub dan Premier League. Brighton sedang mengincar Harvey Elliott sebagai target utama mereka, seperti yang dilaporkan oleh The Sun. Mereka percaya bisa menarik perhatian sang pemain dengan tawaran sebesar 40 juta pound untuk bergabung dengan Amex Stadium dan berperan penting dalam permainan menarik Seagulls. Tim yang dilatih oleh Fabian Hurzeler ini yakin bahwa Elliott bisa membawa mereka ke tingkat yang lebih tinggi, baik sebagai pemain kunci di tengah maupun di sayap. Meskipun Elliott adalah penggemar Liverpool sejak kecil, ia telah mengungkapkan keinginannya untuk bermain secara reguler, meskipun awalnya berharap bisa melakukannya di Anfield. Dengan kedatangan Florian Wirtz baru-baru ini, posisi Elliott di tim kemungkinan akan semakin terancam, dan ia mungkin merasa bahwa langkah terbaiknya adalah mencari tantangan baru di tempat lain untuk menghidupkan kembali karirnya. Manchester United memiliki peluang untuk melepas Andre Onana, seiring dengan ketertarikan Monaco untuk merekrut kiper asal Kamerun tersebut. Klub Ligue 1 ini tengah berupaya memperkuat lini penjaga gawang mereka dan telah menargetkan Onana, seperti yang dilaporkan oleh L'Equipe. Mereka mencari solusi untuk meningkatkan performa Radoslaw Madeki dan Philip Kon, dan yakin bahwa kiper United ini dapat memberikan stabilitas yang sangat dibutuhkan di bawah mistar gawang. Kontrak Onana saat ini berlaku hingga tahun 2028, sehingga harga transfernya tidak akan murah. Selain itu, kemungkinan adanya kesepakatan pinjaman awal dengan opsi pembelian wajib juga bisa dipertimbangkan, karena mereka tampaknya ingin segera memisahkan diri dari Onana dan membuat ruang untuk kiper Aston Villa, Emi Martinez. AC Milan tengah membidik Javi Guerra dari Valencia sebagai pengganti Tijani Reijnders di San Siro. Berdasarkan laporan dari Gazzetta dello Sport, Milan telah menilai Guerra sebagai sosok gelandang yang tepat untuk mengisi posisi Reijnders. Klub raksasa Serie A ini berencana untuk mengajukan tawaran sebesar 18 juta euro ditambah 4 juta euro dalam bentuk bonus kepada Valencia. Namun, klub asal Spanyol tersebut menginginkan sekitar 25 juta euro untuk melepas pemain berusia 22 tahun itu.
Negosiasi mengenai perpanjangan kontrak Guerra juga mengalami kebuntuan, memberikan Milan lebih banyak alasan untuk mengejar transfer gelandang ini. Di dalam internal Milan, terdapat keyakinan bahwa Guerra memiliki potensi untuk mencapai prestasi yang lebih tinggi dibandingkan Reijnders di San Siro. Berdasarkan informasi dari ahli transfer terpercaya, Fabrizio Romano, Barcelona telah melakukan kontak langsung dengan perwakilan Rooney Bardghji untuk mendiskusikan kemungkinan transfer sang pemain ke Camp Nou. Langkah ini diambil setelah Porto terlebih dahulu mengajukan tawaran resmi kepada FC Copenhagen 2 minggu lalu. Meskipun situasi keuangan Barcelona masih menjadi sorotan, ketertarikan mereka terhadap bakat muda tetap tak pudar. Bardghji dianggap sebagai salah satu prospek paling menjanjikan di Eropa saat ini, dan Barca tampaknya berusaha untuk mengamankan jasanya sebelum pesaing lain mengambil langkah lebih jauh. Real Madrid secara diam-diam tengah mencari sosok penyerang yang dapat berperan sebagai pendukung, seorang pemain seperti Joselu, yang meskipun tidak selalu menjadi pilihan utama, mampu memberikan kontribusi signifikan saat tim membutuhkannya. Dalam beberapa pekan terakhir, nama-nama seperti Ante Budimir sempat menjadi perbincangan di kalangan manajemen klub. Namun, tampaknya solusi yang dicari mungkin sudah ada di dalam skuad mereka sendiri. Gonzalo Garcia, yang baru berusia 21 tahun, menunjukkan penampilan yang mengesankan dalam laga imbang 1-1 melawan Al Hilal di pertandingan pembuka Piala Dunia antar klub beberapa hari lalu. Gonzalo bisa jadi adalah pemain pengganti yang selama ini dicari Real Madrid, sosok yang dapat memberikan dampak besar di saat-saat krusial. Arsenal dilaporkan tengah menjajaki Christian Norgard sebagai salah satu sasaran transfer di bursa musim panas ini. Gelandang yang membela Brentford tersebut masih terikat kontrak selama 2 tahun setelah memperpanjang kesepakatannya di awal tahun. Namun, kabar terbaru menyebutkan bahwa dia menjadi perhatian The Gunners sebagai alternatif untuk memperkuat sektor tengah, terutama dengan adanya kemungkinan kepergian Thomas Partey. Bagi Arsenal, langkah ini bisa jadi pilihan yang bijak. Menggait pemain berpengalaman seperti Norgard dengan biaya yang relatif terjangkau bisa menjadi solusi jangka pendek yang cerdas. Namun, keputusan untuk merekrut Kapten Brentford itu sangat bergantung pada masa depan Thomas Partey, yang santer dikabarkan akan kembali ke La Liga. Paris Saint-Germain (PSG) dilaporkan kembali melanjutkan negosiasi untuk merekrut bek Bournemouth, Ilya Zabarnyi, setelah usaha awal mereka di bursa transfer musim panas lalu tidak berhasil tepat waktu untuk partisipasinya di Piala Dunia antar klub. Namun, menurut laporan dari L'Equipe, pembicaraan kini telah dihidupkan kembali dan menunjukkan tanda-tanda positif menuju kesepakatan yang menguntungkan bagi juara Liga Champions tersebut. Zabarnyi dianggap sebagai calon pengganti jangka panjang untuk kapten PSG, Marquinhos. Meskipun Marquinhos, yang kini berusia 31 tahun, tengah menikmati salah satu musim terbaiknya di 2024/25 dengan membawa tim raksasa Prancis meraih treble kontinental, klub mulai merencanakan suksesi di lini belakang untuk masa depan. Mantan bintang Bayern Munich dan Liverpool, Dietmar Hamann, kini mendorong Manchester United untuk memanfaatkan kesempatan ini dan merebut Gittens dari tangan Chelsea. Hamann meyakini bahwa pemain berusia 20 tahun ini akan lebih cocok berkarir di Old Trafford, mengingat Chelsea sudah memiliki banyak pilihan di posisi sayap, yang bisa menyulitkan Gittens untuk mendapatkan tempat di skuad Maresca. Jamie Gittens, yang baru berusia 20 tahun, tampaknya tidak akan melanjutkan karirnya di Borussia Dortmund setelah bursa transfer musim panas 2025, dengan Chelsea menjadi calon terkuat untuk menampungnya. Namun, Manchester United, yang sedang berusaha memperkuat tim mereka, bisa saja terjun dalam persaingan untuk mendapatkan Gittens jika mereka memutuskan untuk mengejarnya. Arsenal dilaporkan baru akan memperkenalkan Martin Zubimendi sebagai rekrutan anyar mereka pada bulan Juli mendatang. Menurut informasi dari Goal, para penggemar Arsenal mungkin perlu bersabar sedikit lebih lama untuk menyaksikan pemain asal Spanyol itu secara resmi diperkenalkan. Real Sociedad, klub yang menaungi Zubimendi, mengungkapkan keinginan untuk menyelesaikan kesepakatan pada bulan Juli. Penundaan ini berkaitan dengan tahun keuangan klub yang berjalan dari tanggal 1 Juli hingga tanggal 30 Juni. Penjualan yang dilakukan pada bulan Juli akan memungkinkan keuntungan transfer dicatat dalam tahun keuangan yang baru. Hal ini memberikan Sociedad lebih banyak keleluasaan untuk bertransaksi selama 2 bulan terakhir dari jendela transfer musim panas. Roma dilaporkan siap bersaing dengan Inter Milan dan Atletico Madrid dalam usaha mendapatkan jasa bek Bologna, John Lucumi. Menurut laporan dari Sky Sport Italia, Giallorossi akan menghadapi tantangan besar untuk memenuhi klausul rilis pemain internasional Kolombia tersebut yang mencapai 28 juta euro. Lucumi baru saja menyelesaikan musim ketiganya yang cemerlang di Emilia-Romagna, setelah bergabung dengan Rossoblu dari Genk pada musim panas 2022, dan ia telah menjadi sosok kunci, terutama di bawah arahan Vincenzo Italiano. Minat terhadap Lucumi semakin meningkat setelah penampilannya yang mengesankan musim lalu.
Inter Milan dan Los Rojiblancos dilaporkan tertarik untuk merekrut bek berusia 26 tahun ini guna memperkuat pertahanan mereka di bursa transfer musim panas ini. Namun, Sky Sport Italia mengungkapkan bahwa kini muncul pelamar baru untuk Lucumi, dengan Roma juga menunjukkan ketertarikan untuk mengamankan kontrak pemain internasional Kolombia tersebut. Maurizio Sarri telah terlibat dalam diskusi mendalam dengan Direktur Olahraga Lazio, Angelo Fabiani, dalam beberapa hari terakhir. Keduanya membahas strategi transfer yang akan diambil. Beberapa nama telah muncul dalam radar mereka, dan menurut laporan dari Corriere dello Sport, Nico Gonzalez menjadi pemain terbaru yang direkomendasikan oleh pelatih asal Italia tersebut. Sumber tersebut menjelaskan bahwa merekrut pemain internasional Argentina dari Juventus menjadi tantangan besar bagi Biancocelesti, terutama di bursa transfer musim panas ini, karena rencana mereka terhambat oleh masalah likuiditas yang kurang menguntungkan. Salah satu alternatif yang dipertimbangkan adalah melakukan kesepakatan pinjaman sementara, sehingga pembayaran dapat ditunda hingga musim panas mendatang, namun masih perlu diteliti apakah opsi ini dapat dilaksanakan. Chelsea dilaporkan kembali menunjukkan ketertarikan mereka terhadap winger Juventus, Kenan Yildiz, dan terus memantau perkembangannya. Menurut Juve, The Blues telah menghidupkan kembali minat mereka pada Kenan Yildiz. Laporan tersebut juga menyebutkan bahwa Arsenal turut mengincar pemain asal Turki tersebut, dan kedua klub sedang melakukan pembicaraan untuk mengeksplorasi kemungkinan transfer di musim panas ini. Juve menegaskan bahwa Juventus telah menyatakan Yildiz tidak dijual, dengan harga yang dipatok mencapai 100 juta euro untuk pemain berusia 20 tahun itu. Namun, mereka mungkin akan mempertimbangkan tawaran di kisaran 70 juta euro. Kiper Atalanta, Marco Carnesecchi, kini menjadi sorotan Manchester United sebagai calon pengganti Andre Onana di bursa transfer musim panas ini. Di usia 24 tahun, Carnesecchi telah menjabat sebagai kiper utama Atalanta selama 2 musim terakhir. Dalam 76 pertandingan yang dilakoninya bersama Ladea, ia berhasil mencatatkan 28 kali clean sheet meski kebobolan 79 gol. Sejak tahun 2022, Carnesecchi juga telah dipanggil ke timnas Italia senior, meskipun hingga kini ia belum pernah meraih kesempatan untuk tampil membela Gli Azzurri. Adam Wharton kini menjadi incaran serius Real Madrid, yang tengah aktif mencari talenta muda berbakat untuk memperkuat sektor tengah mereka, menurut laporan dari Vicajes. Tim olahraga Merengues melihatnya sebagai sosok yang tepat untuk menggantikan secara bertahap para veteran di lini tengah. Namun, proses ini tidaklah mudah. Wharton terikat kontrak dengan klub London hingga tahun 2029, yang semakin memperkuat posisi Crystal Palace dalam setiap negosiasi. Dengan nilai pasar yang diperkirakan mencapai 45 juta euro, hal ini semakin menyulitkan setiap kemungkinan kesepakatan, karena klub Liga Primer tersebut tidak memiliki niat untuk merelakan tuntutan finansial mereka. Randal Kolo Muani dengan penuh semangat mengungkapkan hasratnya untuk tetap berseragam Juventus setelah mencetak 2 gol dalam kemenangan gemilang 5-0 atas Al Ain di Piala Dunia Antar Klub 2025. Pemain yang dinobatkan sebagai Man of the Match ini merasa bahagia dengan pencapaiannya, namun ia menekankan bahwa prioritas utamanya adalah tim. Ia juga berbicara secara terbuka mengenai keinginannya untuk dipertahankan oleh Juventus, yang saat ini hanya meminjamnya dari Paris Saint-Germain hingga turnamen ini selesai. Pelatih River Plate, Marcelo Gallardo, mengungkapkan bahwa ia pernah mencoba merayu Cristiano Ronaldo untuk bergabung dengan timnya, namun usaha tersebut tidak membuahkan hasil. Dalam sebuah pernyataan pada hari Jumat, Gallardo menceritakan bagaimana ia secara pribadi menghubungi Ronaldo dalam upaya informal untuk mengajak bintang Portugal itu bermain bersama River Plate di ajang Piala Dunia Antar Klub. Saat berbincang dengan ESPN menjelang pertandingan krusial antara River Plate dan Monterrey di Rose Bowl, Los Angeles, pada Minggu, 22/6 pagi WIB, Gallardo membagikan kisah di balik layar tersebut. Ia menyatakan bahwa Ronaldo menghargai pendekatannya dan sempat mempertimbangkan tawaran itu, meskipun akhirnya memutuskan untuk menolak. Sebelumnya, Ronaldo juga sempat memberikan sinyal mengenai tawaran ini di media, mengungkapkan bahwa ia menerima undangan dari sebuah klub Argentina untuk berpartisipasi dalam Piala Dunia Antar Klub, meski tidak menyebutkan nama klub tersebut secara eksplisit.